Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam kasih Kristus untuk seluruh jemaat GKRI Bukit Sion dan juga Pos PI yang ada di Liwah. Tuhan Yesus memberkati. Sungguh waktu yang indah untuk kita dapat bertemu kembali untuk bersama-sama menikmati hadirat Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Mari saatnya kita akan satukan hati kita. Kita pandang Dia, kita pandang wajahnya, kita datang dan menyembah Dia. Haleluya. Penyertaannya sempurna di dalam kehidupan kita semua. Tuhan selalu ada bersama kita, memberkati, menguatkan, meneguhkan kita dengan setiap kebenaran firman-Nya. Mari beri penyembahan yang terbaik bagi Allah kita. Mari kita datang dan menyembah Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Ku datang Tuhan, dalamkan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Hati yang
datang di hadirat-Mu dengan segenap hati. Angkat wajah-Mu, angkat suara-Mu, sembah Dia, tinggikan Dia, agungkan Dia. Terima kasih Tuhan, terimalah sembahan kami, terimalah sembahan kami Tuhan. Yesus. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bangkit berdiri, kita tabiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Pertolongan ibadah kita pada pagi hari ini datangnya ialah dari Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan dari Allah Roh Kudus. Amin. Nas pembimbing kita pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 68 ayat yang ke-35. Allah adalah dahsyat dari dalam tempat kudusnya, Allah Israel. Dia mengaruniakan kekuasaan dan kekuatan kepada umatnya. Terpujilah Tuhan. Kita tundukkan kepala kita, kita berdoa. Tuhan yang baik, Tuhan yang kami panggil, kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami kembali datang kepadamu, Jemaat GKRI Bukit Sion Bogor, dan semua kami yang mengikuti ibadah ini dimanapun mereka berada. Bapa yang baik, kami bersyukur kami bisa ada di tempat ini dan di rumah kami masing-masing untuk merendahkan diri dan beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan sangat baik dalam kehidupan kami. Sekalipun saat ini kami masih beribadah di rumah kami masing-masing, namun Kau selalu ada dan hadir bersama dengan kami.
Tuhanlah yang menolong kami, memelihara kami, juga memberkati kami hari lepas hari. Dari waktu ke waktu, Tuhan senantiasa ada bersama dengan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pimpin kami ya Tuhan, dan lawatlah kami, pribadi lepas pribadi. Dan urapilah kami semua, baik yang melayani ibadah pada pagi hari ini di tempat ini, maupun juga kami yang sedang beribadah di rumah kami masing-masing. Tenangkanlah hati kami dan tolong kami agar kami dapat fokus dan mata hati kami dapat terarah kepada hanya Tuhan saja. Kami tidak ingin Tuhan persoalan-persoalan hidup kami bawa dalam ibadah ini sehingga mengganggu konsentrasi kami. Kami percaya bahwa mujizat Tuhan masih ada. Dan ketika kami menyembah Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, semua yang berbeban berat akan dilepaskan oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami tahu Tuhan, apabila kami dekat dengan Tuhan, sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan, oknum-oknum di luar Tuhan, ada kuasa-kuasa di luar Tuhan yang ingin mengganggu kami. Sebab itu kami sepakat dalam nama Yesus, kami mengusir segala roh-roh yang bukan dari Tuhan, kuasa-kuasa kegelapan dalam nama Yesus. Kiranya Tuhan saja yang menerangi hati kami dan menguasai hati kami masing-masing, sehingga kami ya Tuhan beroleh berkat yang luar biasa pada pagi hari ini dari Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Haleluya, 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 Jemaat Tuhan dipersilahkan untuk kembali. Ada sukacita Bapak Ibu Saudara, amin. Kita semua diberkati Tuhan, amin. Mana suaranya Bapak Ibu Saudara semua umat yang diberkati Tuhan, katakan amin. Haleluya. Yeremia 17 ayat 7 mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Haleluya. Berkat jasmani, terlebih berkat rohani menjadi bagian setiap kita umat pilihannya. Haleluya. Mari kita akan naikkan pujian, aku diberkati Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Buat semua berkat yang Tuhan curahkan, kekuatan, kesehatan. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena
Tuhan yang diberkati, katakan. Kasih setiamu nyata bagiku. Haleluya. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas semua anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu. Yes, Lord. Sebab Allah sanggup. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, Amin. dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan sebab Allah sanggup. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Haleluya. Aku diberkati. Amin. Aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena anugerah Tuhan bagiku. Katakan aku diberkati. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas semua anugerah Tuhan bagiku. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Semua kita diberkati Tuhan. Amin. Kami percaya kita semua mengandalkan Tuhan. Dan Yeremia 17:1 tadi dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Haleluya. Saat kita mau belajar untuk mensyukuri, maka akan semakin datang berkat untuk disyukuri. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, mungkin beberapa minggu yang lalu perekonomian kita memasuki resesi. Tapi Tuhan kuatkan kita semua. Mari kita pandang Dia, Sang empunya berkat. Kita pandang hanya kepada Allah kita. Kita punya Allah yang maha besar. Kita punya Allah yang maha kuasa. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dia tidak pernah berubah. Mari kita agungkan Dia, pandang Dia, andalkan Dia. Haleluya. Tak sedetik pun Tuhan tinggalkan umat-Nya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau masih menyertai kami. Kau masih memberkati kami, berkat kemurahan,
berkat kebajikan, berkat kekuatan, Tuhan masih limpahkan atas kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau dahsyat Tuhan. Engkau Allah yang maha kuasa. Engkau pencipta langit dan bumi. Dan kami bangga punya Allah seperti Engkau. Saat ini kami mau bangkit, kami mau berdiri, kami mau mengandalkan Engkau. Haleluya Yesus. Ku Datang Tuhan dalam hadirat-Mu, menghiaskan dalam hadirat-Mu, menghiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, alam semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Datang Tuhan dalam hadirat-Mu, menghiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, alam semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, alam semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi
surga bumi menyembahmu. Surga bumi menyembahmu. Surga bumi menyembahmu. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tundukkan hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan, kita berdoa. Segala puji hormat syukur kami naikkan kepadamu ya Allah yang hidup, Bapa pemelihara hidup yang sempurna. Sungguh kami naikkan syukur kami pada minggu pagi hari ini, kebaikan Tuhan yang memelihara kami hari lepas hari, dan sampai hari ini kami boleh merasakan kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Bapa di sorga, pada saat ini kami pun mengucap syukur karena Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena itu terangi hati dan pikiran kami, supaya kami mengerti kebenaran firman Tuhan. Kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, supaya Tuhan saja dipuji dan dimuliakan melalui kehidupan kami. Berkati hamba-Mu, Engkau tahu keterbatasan dan kelemahan hamba-Mu, tapi kuasa Kristus menaungi hati dan pikiran kami. Oleh pertolongan Allah Roh Kudus, kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Terpujilah Tuhan Yesus, di dalamnya kami berdoa dan percaya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Tidak terasa kita sudah masuk di minggu Advent pertama. Kita bersyukur kepada Tuhan. Di tengah pandemi COVID-19 seperti ini, kita masih diperkenankan Tuhan menyambut perayaan Natal. Meskipun Bapak Ibu sebagian besar waktu kita sepanjang tahun 2020 ini terhambat dengan pandemi COVID-19 ini, yang membawa kesulitan tidak hanya bagi kita saja, tetapi juga bagi semua orang. Namun kita tetap bisa merasakan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang tidak ada habis-habisnya dalam kehidupan kita semua. Karena itu kita patut bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang memelihara kita sampai hari ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Minggu Advent pertama hari ini saya akan mengajak kita untuk merenungkan siapa Yesus yang kita percaya itu, melalui Yohanes 5 ayat 1 sampai 18, supaya kita punya pemahaman yang benar siapa Yesus yang kita sambut kedatangannya dalam masa Natal seperti ini. Dan mari kita baca firman Tuhan dari Yohanes 5 ayat 1 sampai 18, tetapi saya akan membacakan untuk kita Yohanes 5 ayat 1 sampai 9 saja. Walaupun pembahasannya dari 1 sampai ayat 18. Mari kita baca firman Tuhan ini. Demikian firman Tuhan, sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda, ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu.
Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam Yohanes 5 ayat 1 sampai 18 ini menceritakan peristiwa penyembuhan orang lumpuh oleh Yesus di kolam Bethesda. Dan melalui peristiwa ini kita dapat melihat, kita bisa belajar siapa Yesus yang kita percaya, siapa Yesus yang kita sambut kedatangannya melalui peristiwa Natal di tahun ini. Di bulan Desember 2020 yang akan kita lalui bersama-sama. Dan hari ini adalah Minggu Advent pertama. Dan sekarang mari kita lihat apa yang Yohanes yang mau memberitahukan kepada kita, siapa Yesus itu. Yang pertama Bapak Ibu, Yohanes mau memberitahukan kepada kita melalui peristiwa penyembuhan di kolam Bethesda, Yohanes mau memberitahukan yang pertama bahwa Yesus adalah Tuhan yang Maha Tahu. Yesus adalah Tuhan yang Maha Tahu. Dan kita lihat dalam Yohanes 5 ayat 6, Yohanes 5 ayat 6 berkata, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu, saya ulang lagi, dan karena Yesus tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus tahu bahwa orang tersebut telah lumpuh selama 38 tahun tanpa ada yang memberitahukan Yesus. Tuhan Yesus juga tahu bahwa orang itu telah lama menderita dan ingin sembuh dari sakitnya. Mari kita melihat di sini apa yang Yohanes mau sampaikan kepada kita melalui peristiwa penyembuhan di kolam Bethesda adalah untuk memberitahu kita bahwa Yesus yang kita rayakan di masa-masa Advent seperti ini, Dia adalah Tuhan yang Maha Tahu. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana Tuhan tahu keadaan orang lumpuh tersebut, Tuhan pun tahu siapa kita. Tuhan tahu keadaan kita saat ini. Tuhan tahu apa yang menjadi persoalan hidup kita. Tuhan tahu apa yang saat ini sedang kita doakan. Tuhan tahu apa yang saat ini sedang kita harapkan. Dan Tuhan tahu apa yang menjadi persoalan pergumulan hidup kita. Terlebih di atas semuanya itu, Tuhan tahu segala-galanya tentang kita. Dan hari ini Tuhan menawarkan kepada kita, maukah engkau sembuh? Maukah engkau ditolong? Jawabannya adalah, ya, saya mau sembuh. Ya Tuhan, saya mau ditolong. Jika itu adalah jawaban kita, itu membuktikan kepada kita bahwa kita pun adalah orang yang percaya sungguh bahwa Yesus adalah Tuhan yang Maha Tahu. Yang kedua, Bapak Ibu, Yohanes mau memberitahukan kepada kita, siapakah Yesus itu melalui penyembuhan di kolam Bethesda. Yang kedua adalah, Yesus adalah Tuhan yang penuh belas kasihan. Dari mana kita tahu Bapak Ibu bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang penuh belas kasihan? Mari kita lihat ayat pertama, ayat 1 dikatakan, sesudah itu ada hari raya orang Yahudi, dan Yesus berangkat ke Yerusalem untuk ibadah. Perhatikan Bapak Ibu, sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem untuk ibadah. Artinya pada hari itu adalah hari Sabat dan Yesus pergi ke Yerusalem untuk ibadah. Lalu di ayat 2 dikatakan, di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda, ada 5 serambinya. Jadi Bapak Ibu, dari penjelasan 2 ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa Yesus sengaja datang ke kolam Bethesda untuk menyembuhkan orang lumpuh ini. Yesus sengaja datang untuk menyembuhkan orang lumpuh ini. Nah, hal ini meneguhkan kita Bapak Ibu bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang penuh belas kasihan. Dia adalah Tuhan yang penuh belas kasihan dan Dia sengaja datang untuk menemui orang yang sakit lumpuh tersebut.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena Yesus adalah Tuhan yang penuh belas kasihan, maka Dia pun turut merasakan apa yang menjadi persoalan pergumulan kita saat ini. Apa yang sedang kita alami, sakit apapun yang sedang kita alami saat ini, pergumulan apapun, kebutuhan apapun, persoalan ekonomi yang bagaimanapun, usaha kita yang tersendat sekalipun, bahkan hancurnya hati kita pada hari ini pun, pada saat sekarang ini pun, Tuhan tahu dan Dia adalah Tuhan yang penuh belas kasihan. Dan karena Dia adalah Tuhan yang penuh belas kasihan Bapak Ibu, Tuhan Yesus pasti akan menolong kita sesuai dengan rencana dan kehendaknya. Karena itu, jika saat ini kita sedang mengalami berbagai persoalan hidup, ekonomi kita lagi susah, lagi seret pendapatan kita untuk saat-saat ini, karena kita tahu memang keadaan ini adalah keadaan yang tidak menyenangkan, karena pandemi COVID-19, tapi kita percaya melalui penyembuhan di kolam Bethesda dalam Yohanes 5 ini kita diingatkan bahwa Tuhan Yesus yang kita percaya itu adalah Tuhan Yesus yang penuh belas kasihan. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Bahkan Dia datang menghampiri dan menolong kita. Yang ketiga Bapak Ibu, apa yang Yohanes mau memberitahukan kepada kita? Melalui peristiwa penyembuhan di kolam Bethesda, siapakah Yesus itu? Yang ketiga adalah, Yesus adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Yesus adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dari peristiwa penyembuhan ini, kita bisa melihat kuasa Tuhan yang berdaulat. Mengapa? Karena firman Tuhan berkata, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Perhatikan Bapak Ibu, Tuhan Yesus cukup berkata, bangunlah, angkat tilammu dan berjalanlah. Dan saat itu juga sembuhlah orang lumpuh itu. Ini menandakan bahwa Yesus yang kita percaya adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan yang berkuasa atas segala-galanya. Tuhan yang pegang kendali atas hidup kita. Tuhan yang pegang kendali atas perjalanan sejarah dunia ini. Artinya, kalau Dia adalah Tuhan yang berkuasa, Dia dapat melakukan jauh dari apa yang kita pikirkan dan doakan. Saat ini Bapak Ibu, jika kita sedang mengharapkan pertolongan Tuhan dalam hidup kita, mari kita percayakan hidup kita kepada Tuhan. Karena Dia adalah Tuhan yang mampu menolong kita. Ketika kita meminta pertolongan kepada orang lain terbatas kemampuannya. Tetapi jika kita datang kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Dia sanggup melakukan jauh lebih dari apa yang kita doakan dan kita harapkan. Karena itu, percayakan hidup kita kepada Dia yang Maha Kuasa. Yang keempat Bapak Ibu, Yohanes mau memberitahukan kepada kita bahwa Yesus yang kita percaya itu adalah Tuhan yang menyelamatkan. Tuhan yang menyelamatkan. Buktinya apa Bapak Ibu? Yang pertama di sini dipaparkan bahwa Tuhan Yesus tidak hanya menyembuhkan orang lumpuh tersebut secara fisik saja, namun juga menyembuhkan jiwanya yang sakit. Dari mana kita tahu? Saudaraku, sebelum bertemu Tuhan Yesus, orang lumpuh ini adalah orang yang sudah tidak memiliki pengharapan lagi. Buktinya di ayat 7, kita lihat ayat 7 dikatakan di situ, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Jadi dari ayat 7 ini kita mengerti, kita paham bahwa orang lumpuh ini tadinya sebelum bertemu Tuhan Yesus adalah orang yang sudah hopeless, tidak punya pengharapan lagi karena dia kalah bersaing dengan orang-orang sakit di sekitarnya. Dan tidak ada orang yang bisa yang mau menolongnya. Sehingga dia berpikir, mungkin sepanjang hidupnya dia akan terus berada di kolam Bethesda tersebut. Tetapi perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Setelah Yesus menyembuhkan orang lumpuh itu,
pada saat itu juga orang yang tadinya tidak berpengharapan berubah menjadi orang yang berpengharapan. Itu yang pertama, bahwa Yesus adalah Tuhan yang menyelamatkan. Yang kedua buktinya adalah bahwa Dia adalah Tuhan yang menyelamatkan setelah Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh itu. Perhatikan baik-baik, Tuhan Yesus menghilang di tengah-tengah kerumunan orang banyak, Bapak Ibu. Tuhan Yesus menghilang di tengah-tengah kerumunan orang banyak. Pertanyaannya, mengapa Tuhan Yesus memilih meninggalkan kerumunan orang banyak itu dan tidak menyembuhkan orang-orang sakit di tempat tersebut? Padahal di sekeliling kolam Bethesda banyak orang-orang sakit. Tetapi kenapa Tuhan Yesus malah memilih untuk meninggalkan kerumunan orang banyak? Kenapa Tuhan Yesus tidak memilih untuk menyembuhkan orang-orang tersebut? Kenapa Tuhan Yesus meninggalkan kerumunan orang banyak? Walaupun Tuhan Yesus kita percaya, Dia pasti sanggup menyembuhkan orang-orang sakit tersebut. Kenapa Bapak Ibu? Jawabannya adalah karena Tuhan Yesus tidak mau orang datang kepadanya hanya ingin mendapatkan kesembuhan secara fisik saja. Tuhan Yesus tidak mau orang datang kepadanya hanya ingin mendapatkan kesembuhan secara fisik saja. Itulah sebabnya ketika Tuhan Yesus bertemu orang lumpuh itu di bait Allah, ayat 14 berkata, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus tidak hanya memperhatikan kesembuhan fisik orang lumpuh itu, tetapi juga Tuhan Yesus memperhatikan keselamatan jiwanya. Tuhan Yesus menyembuhkan fisik orang lumpuh itu bukan sekedar agar orang lumpuh itu bisa berjalan selama sisa hidupnya, melainkan agar orang lumpuh tersebut hidup beriman kepada Tuhan, meninggalkan dosanya, bertobat sehingga orang tersebut beroleh hidup yang kekal. Itu yang Tuhan Yesus mau inginkan. Mengapa Yohanes memaparkan bahwa Yesus adalah Tuhan yang menyelamatkan? Karena Dia mau, selain Dia memperbaiki, menyembuhkan segala sakit fisik kita, Tuhan mau menyembuhkan sakit jiwa kita. Karena Tuhan mau terjadi pertobatan dalam hidup kita. Tuhan mau kita dapat pemulihan dari Tuhan, sehingga kita mengerti bahwa hidup ini adalah hidup yang memiliki tujuan, yaitu hidup yang kekal. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melalui Yohanes 5 ayat 1 sampai 18 ini, yang kita pelajari hari ini, kita diingatkan kembali siapa Yesus yang kita percaya, siapa Yesus yang dalam masa Advent ini kita sambut kedatangannya. Dia adalah Tuhan yang Maha Tahu. Dia adalah Tuhan yang penuh belas kasihan. Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa, dan Dia adalah Tuhan yang menyelamatkan. Mari Bapak Ibu kita pegang hal ini sungguh-sungguh. Kita yakinkan dalam hidup ini, dalam hidup kita sehari-hari, agar kita dapat terus melangkah menjalani hari-hari kita, terlebih di masa Natal di tengah pandemi yang belum berakhir ini, dan kita tidak tahu sampai kapan pandemi ini akan berakhir. Tetapi jika kita memegang teguh apa yang disampaikan oleh Yohanes melalui peristiwa penyembuhan di kolam Bethesda, ini memberikan kekuatan bagi kita melangkah untuk hari-hari ke depan kita. Kita bisa melewati tahun 2020 ini dengan meyakinkan bahwa Yesus yang kita percaya adalah Yesus yang Maha Tahu, Yesus yang penuh belas kasihan, Yesus yang Maha Kuasa, dan Yesus yang menyelamatkan kita. Dengan demikian Bapak Ibu, kita bisa tetap kuat, kita tetap beriman, dan tetap hidup kudus, dan takut Tuhan. Itulah yang kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Mari kita mengerti, mari kita mengenal siapa Yesus yang sesungguhnya, yang kita akan rayakan nanti kedatangannya, kelahirannya dalam peristiwa Natal. Biarlah Tuhan menolong kita memahami akan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kita.
Mari kita berdoa. Bapa di sorga, sungguh hati kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini. Karena melalui peristiwa penyembuhan di kolam Bethesda, kami kembali diingatkan siapa Yesus yang kami percaya. Bahwa Engkau adalah Tuhan yang Maha Tahu. Engkau adalah Tuhan yang penuh belas kasih. Engkau adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Engkau adalah Tuhan yang menyelamatkan kami. Engkau tidak membiarkan kami terhilang dalam dunia ini oleh karena berbagai persoalan pergumulan hidup yang kami alami. Khususnya di tengah-tengah pandemi yang masih belum berakhir di bangsa kami. Tetapi melalui kebenaran firman Tuhan pada hari ini kami diingatkan untuk kami tetap teguh melangkah, untuk kami tetap berani menjalani hari-hari kami di depan. Karena kami tahu siapa Yesus yang pegang kendali atas hidup kami, siapa Yesus yang pegang kendali atas sejarah dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu yang kembali mengingatkan kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus kini dan selamanya. Dalam nama-Mu kami berdoa dan percaya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Persembahan dapat diberikan dengan cara mentransfer ke nomor rekening yang tertera di bawah ini. Atau Bapak Ibu seperti biasanya kumpulkan terlebih dahulu dan setelah itu baru Bapak Ibu persembahkan melalui pengurus gereja yang ada. Mari kita berikan persembahan kita dengan sukacita dan biarlah pekerjaan Tuhan terus dapat berjalan dengan baik dan Bapak Ibu diberkati terus oleh Tuhan. Kita berikan dengan sukacita. Sambil bangkit berdiri, kita naikkan pujian. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Di penghujung ibadah kami pada siang hari ini, ya Bapa di sorga, kembali kami bersyukur kepadamu jika dalam ibadah kami bisa memberikan persembahan kepada Tuhan. Berkenanlah Tuhan kiranya menerima persembahan kami ini untuk dipergunakan bagi pekerjaan Tuhan. Bapa di sorga, kami juga bersyukur hari ini kami bisa beribadah dalam minggu Advent yang pertama. Kami bisa memasuki tahun ini ya Bapa, melewatinya dengan pertolongan dan kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, sekalipun di masa pandemi seperti sekarang ini, tetapi semua anak-anak-Mu ada dalam pemeliharaan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di sorga. Kami berdoa biarlah firman Tuhan yang kami dengar pada siang hari ini juga boleh menolong kami, memberikan kekuatan kepada kami dan memimpin kami untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Hal-hal yang telah disampaikan oleh hamba-Mu bagi kami, kiranya itulah Tuhan bekal hidup kami. Dan kami akan terus percaya
bahwa Engkaulah satu-satunya juru selamat kami, di mana setiap orang yang percaya kepadamu akan beroleh hidup yang kekal. Dan kami percaya Tuhan, nama kami tercatat di dalam sorga. Terpujilah namamu ya Bapa. Kami berdoa Tuhan Yesus, biarlah Tuhan juga menolong saudara-saudara kami yang akan berulang tahun di minggu yang akan datang ini. Kami berdoa untuk Bapak David, suami daripada Ibu Ivana pada tanggal 1 Desember, dan adik Kenso Delail Sinaga tanggal 2 Desember. Mari Tuhan berkati kedua saudara kami ini, berikan bagi mereka kesehatan, kekuatan dan kebahagiaan, dan kabulkan semua harapan dan cita-cita mereka yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Keluarga mereka pun senantiasa ada dalam perlindungan dan berkat Tuhan. Kami juga berdoa buat semua jemaat GKRI Bukit Sion, baik yang ada di Bogor ini ataupun yang ada di Liwa, dan juga di Tilong ataupun di mana saja ya Bapak. Biarlah persoalan hidup apapun yang saat ini sedang mereka hadapi, kiranya tidak menjauhkan mereka dari kasih Tuhan dan berkat Tuhan. Berikanlah bagi mereka kesehatan dan perihalah mereka semua dengan kuasa-Mu yang ajaib. Bagi yang sedang sakit atau yang sedang dalam mengalami kelemahan tubuh seperti Opung Siti, keluarga Pak James dan Ibu Roli, Tuhan berikan kesembuhan. Tidak lupa kami juga bersyukur Tuhan untuk Pak James yang sudah mulai membaik kondisi tubuhnya. Kami percaya Ibu Roli dan Joanna pun akan segera sembuh melalui kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus yang ajaib. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pak Yarmanto. Bersyukur Tuhan semakin hari kondisinya semakin membaik. Kami percaya Tuhan yang sembuhkan Pak Yarmanto. Dan kalaupun ada jemaat yang lain yang sekarang ini dalam keadaan sakit, kami sepakat berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan sembuhkan mereka semuanya. Terima kasih Bapa di sorga, hamba-hamba Tuhan dan gereja-gereja Tuhan dimanapun mereka berada. Juga Tuhan berkati baik pelayanan mereka, keluarga mereka maupun kebutuhan hidup mereka. Agar di saat adanya pandemi seperti sekarang ini mereka dapat terus berkarya dan bersaksi bagi dunia. Sehingga banyak orang diberkati dan dimenangkan bagi Tuhan. Tuhan menjaga dan melindungi mereka dimanapun mereka berada. Baik saat mereka ada di kendaraan umum, di kantor, di tempat-tempat keramaian, ataupun di tempat mereka bekerja. Mari Tuhan, Engkau tolong mereka semua supaya mereka dijauhkan dari wabah penyakit yang sedang ada sekarang ini. Kami juga berdoa ya Bapa, tolong terus perjuangan bangsa kami dalam menangani virus corona supaya dibuat berhasil oleh Tuhan. Orang-orang yang melanggar protokol kesehatan, kiranya Tuhan juga buat mereka sadar bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah ini yang seharusnya didukung oleh mereka, Tuhan mereka dapat jalankan dengan baik. Kami berdoa ya Bapa, untuk orang-orang yang terlibat dalam menangani pandemi ini, baik para dokter, para perawat, para medis, juga aparat keamanan bagi TNI, Polri maupun para relawan juga diberikan kekuatan, kesehatan dan perlindungan dari Tuhan. Berkati kinerja para pemimpin kami, baik presiden dan semua jajarannya, agar mereka diberikan Tuhan hikmat, kecerdasan dan kemampuan dalam mengelola bangsa ini, sehingga bangsa kami boleh menjadi bangsa yang kuat dan diberkati senantiasa oleh Tuhan. Bapa yang baik, semua rongrongan terhadap pemerintah kami dalam bentuk apapun, terlebih jika ada rencana jahat, rencana makar dan sebagainya, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan gagalkan. Pakai mereka aparat keamanan baik TNI, Polri dan semuanya ya Bapa, supaya kami tetap bisa melihat Indonesia tetap jaya, Indonesia tetap diberkati oleh Tuhan, persatuan Indonesia tetap terjadi, dan kami boleh melihat masyarakat mendukung pemerintahan yang sah. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah semua yang jahat-jahat ini dihalaukan oleh Tuhan. Terpujilah namamu ya Tuhan. Terpujilah namamu. Sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah ini. Mari Tuhan terus sertai dan berkati kami, baik hari ini maupun di hari-hari yang akan datang, agar kehidupan kami senantiasa menjadi berkat bagi sesama kami,
dan berkenan kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di sorga. Mari Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat yang datang daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan Bapak Ibu duduk untuk bersaat teduh sejenak. Bapak Ibu semuanya, ibadah kita pada pagi hari ini telah selesai dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat menjelang hari Natal. Semua baik-baik, semua sehat-sehat dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Haleluya.